Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu pengajar praktik saya, Bu Wiwi Purbawati SPD, yang akan melakukan pendampingan individu. Jadi untuk kegiatan pendampingan individu ini kami akan melakukan diskusi terakhir tentang pembelajaran daring dan pembuatan portofolio digital. Silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD 013 Balikpapan Kota, Ibu Haja Farida, merasa sangat tersanjung dan sangat bersyukur kepada Allah karena hari ini kami kedatangan namanya Ibu Wiwi Purbawati SPD yang cantik. Dia sebagai pendamping pembimbingan daripada calon guru penggerak saya, Ibu Haji Trina Yaati. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini dapat membuat calon guru penggerak kami lebih bersemangat dan bisa lebih baik daripada yang sebelum. Mudah-mudahan juga nanti kelak menjadi guru penggerak lolos. Amin. Ini saya perkenalkan Ibu Wiwi. Oke. Silakan Bu Wiwi. Ibu. Perkenalkan, nama saya Wiwi Purbawati. Saya sebagai pengajar praktik dari CGP saya, Ibu Tri Inayati. Jadi ini di angkatan 11 beliau sudah menjadi lolos ya, masuk di program saat ini. Kita ada pendampingan individu, di mana CGP nanti akan kami menanyakan apa yang sudah dilakukan gitu, selama 1-2 bulan ini. Jadi kita akan ada diskusi bersama CGP. Ini yang pertama kali ya? Pertama sekali. Nanti akan lanjut sampai dengan pendampingan ke-6. Pertama kali dalam arti individu. Ya, ini oke. Individu. Jadi terhadap CGP-nya bagaimana hal-hal yang sudah dia temukan gitu selama program ini. Betul. Ini sudah berjalan selama 2 bulan ya. 1 bulan ya. Kalau Bu Hajiin bagaimana? Setelah Ibu Wiwi datang ini hari ini, gimana perasaannya gitu? Alhamdulillah dapat tambahan imun baru, semangat baru. Itu Bu. Jadi kemarin sempat karena belajar daring belum tatap muka. Ya betul. Ya. Jadi belum terlalu dekat kan Bu? Iya betul. Lebih mantap lah. Iya. Depannya lebih baik lagi. Mudah-mudahan juga Bu Wiwi ada calon-calon guru penggerak di SD 013. Kalau bisa semua guru saya. Harapan kita kan seperti itu. Jadi para guru yang punya bakat, yang punya sesuatu yang terpendam itu bisa keluar gitu. Iya benar. Melalui guru penggerak ini sebenarnya kita mengajak teman-teman guru itu biar dia bisa mengembangkan potensinya. Betul sekali. Gitu. Memang kita sebagai guru memang sudah mengembangkan pengetahuan, tapi potensi di dalam diri ini mungkin tidak akan terlihat dengan guru kalau dia tidak melakukan muncul gitu. Jadi diharapkan seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti semua yang ada di SD 013 bisa. Kalau perlu seluruh yang ada di Balikpapan. Benar. Seluruh guru yang ada guru di Balikpapan bisa menjadi guru penggerak. Nah, kita mantap punya itu. Visi sama misi yang sama gitu ya, untuk lebih meningkatkan potensi siswa kami. Jadi berfokus kita pada murid ya. Dan ada satu lagi tuh, setelah nanti mereka selesai, kadang ada yang berbeda. Berbeda, mau dia melakukan sekarang ini atau dia setelah selesai, banyak hal-hal yang berbeda, terutama dia mengajar dengan hati. Itu benar. Karena tanpa hati guru melakukannya, jangan kita mengatakan gini, aku guru penggerak yang hebat, aku kepala sekolah yang hebat. Belum. Benar. Kalau bukan yang hebat itu adalah dinantikan kedatangannya oleh siswanya. Nah, itu baru guru yang hebat. Jadi memang harapannya seperti itu kan Bu. Iya, benar-benar.
semua yang diharapkan itu bagaimana kita menjadi guru yang benar-benar disukai. Karena yang menilai kita yang terbaik itu adalah murid Nah, dan betul. orang tua. Jadi bagaimana perlakuan seorang guru itu terhadap murid dan orang tua tadi itu. Terutama mengajar menyenangkan ya. Itu yang diharapkan sama Itu yang murid. baik gitu ya, kan. betul. Makanya kita kenapa berfokusnya ke murid. Bagaimana murid ini bisa mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan Ya. dengan rasa senang, Senang, betul. Tidak ada beban. gitu kan. Jadi kayaknya oh ini enggak beban dan ini bisa Ya. saya jalan gitu. Jadi itu Kok yang bisa diharapkan. saya lakukan? Benar. Padahal Jadi seharusnya saya tidak bisa kan? itulah harapan dari itu tadi guru betul. penggerak itu nanti bisa inovasi gitu kan, Banyak. mengembangkan dia Iya, iya. potensi dirinya gitu. Bagaimana dia bisa mengajarnya dengan sangat menyenangkan buat siswanya. Iya, Akhirnya betul. siswa nanti betah di sekolah. Nggak mau pulang gitu ya, Bu. Itu yang diharapkan. Nah, baik Bu In, kita lanjutkan ya untuk pendampingannya. Ini tentang loka orientasi. Yang pertama kan ada kekhawatiran. Apa yang menjadi kekhawatiran kemarin mungkin bisa Ibu ungkapkan lagi gitu. Kalau kemarin yang saya baca kan masalah manajemen waktu. Bagaimana Bu sekarang? Ya, jadi untuk kekhawatiran yang kemarin sempat saya tuliskan ketika Lokakarya 0 itu tentang manajemen waktu. Jadi saya merasa khawatir saya tidak bisa membagi waktu antara keluarga, tugas pokok dan guru penggerak ini. Cuman alhamdulillah setelah berjalan sebulan ini ternyata saya sudah mulai mengikuti ritmenya, Bu. Jadi yang awalnya saya terseok-seok untuk tugasnya, oh ternyata harus dikumpulkan hari ini, besok. Jadi menuju ke modul ketiga ini, alhamdulillah saya sudah bisa manajemen waktunya. Iya, sudah mulai bisa. Walaupun nggak, kan kita tahu kalau yang saya lihat di grup itu kan kayaknya fasil kita kan laju gitu ya. Laju, Gitu. aktif Jadi banget. Iya. Ibu harus segera, Jadi kita yang aktif dalam memanipulasi kita punya waktu gitu betul, kan, sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya. Jadi insya Allah kekhawatiran berkurang Bu ya. Berkurang. Ya, berarti manajemen waktu sudah terlaksana. Sudah terlaksana baik. Nah kemudian harapan Bu, apa ini harapan yang kemarin sudah Ibu ungkapkan di loka orientasi yang sudah terwujud? Ya, harapannya kan bisa mengikuti dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah sudah, karena tadi bisa manajemen waktu, jadi alhamdulillah harapannya sudah mulai terwujud nih Bu. Jadi tugas-tugas mulai bisa selesai dengan baik, tepat waktu, dan jarang alhamdulillah nama saya disebut di grup. Alhamdulillah jarang. Saya lihat ya Bu In sudah ada. kemarin juga alhamdulillah hari Senin pagi itu saya dapat WA dari Bapak. Jadi Bapak itu mengapresiasi gini, terima kasih Putri Inayati karena sudah berbagi praktik baik di YouTube. Cuman ada kekurangannya untuk keaktifan di kolaborasi sama dia. Karena saya merasa masih ilmunya belum banyak Bu. Kita punya Ibu mungkin lebih suka mendengar. Iya, saya mengamati tapi dulu. Begini, kita bisa berbagi di kolaborasi, mungkin kita bisa berbagi itu pengalaman yang sudah kita pernah jalanin. Nah itu bisa kita bagikan, misalnya kan gitu. Nah mungkin saya rasa mungkin modul 1.1, 1.2 mungkin Ibu belum. Nah ini nanti di titik 1.3 insya Allah bisa ya. Karena kan Ibu juga saya lihat di sini di sekolah ini Ibu sebagai penggerak kombel. Jadi insya Allah bisa lah di 1.3 ini nanti Ibu mungkin lebih ke sana gitu kan. Ya, lebih aktif lagi gitu. Jadi harapannya bisa Bu yang mengikuti ini. Oke. Mungkin punya harapan baru Bu? Harapan barunya nanti ya saya pingin ini Bu, memotivasi teman-teman untuk yang itu ya, untuk yang tentang diri saya sendiri. Dengan saya mengikuti guru penggerak banyak ilmu yang didapat. Ternyata enggak seseram yang dibayangkan. Jadi saya pingin nanti mulai ngajak-ngajak teman nih. Jadi beberapa teman yang punya potensi itu nanti saya mulai iming-imingi lah, ayo gitu. Tapi itu, selama kan ini kan kita daring kan Bu, juga pada saat rukol kan ini sudah masuk pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan kemarin di grup itu bahwa Ibu kan kesulitan ketika misalnya rukol itu jamnya. Itu bagaimana menyiasatinya? Nah, jadi kebetulan saya ngajar kelas 2 itu anak-anak pulang jam 1:30. Jadi kalau misalnya rukol dimulai jam 1, saya kemarin sudah diskusi sama teman satu tim. Jadi setengah jam itu teman-teman yang menghandle. Karena setengah jam itu kan tinggal terakhir-terakhir aja Bu. Jadi dari awal sudah saya kondisikan dengan baik. Jadi ketika jam terakhir
insya Sudah Allah bisa, bisa. ya. Dan itu pun kan enggak setiap hari, Bu. Oke. Jadi Iya, masih bisa. cuman satu, Alhamdulillah. Dalam artian tuh 1 minggu mungkin 1 kali gitu Satu ya. kali aja, jadi Berarti bisa ya. bisa. Jadi dalam artian rekan juga mendukung ya. Alhamdulillah. Itu harapannya ini. Dukungan berarti sudah. Kalau dari kepala sekolah kita sudah lihat ya. Luar Dukungannya biasa, luar dukungannya biasa. luar biasa. Kita lanjutkan ya Bu, ini untuk hasil pembelajaran yang Ibu dapat gitu. Dari modul 1.1 kan sudah Ibu memahami banget tentang bagaimana kita berpihak kepada murid tadi gitu. Mungkin Ibu punya apa satu perubahan yang mungkin Ibu lakukan. Ini kan kita sudah masuk nih. Iya. Bisa diceritakan Bu? Jadi kebetulan ini sudah mulai masuk tahun ajaran baru, saya dapat siswa baru juga Bu dari kelas 1, dan hari ini saya sudah melaksanakan asesmen awal untuk mengukur kemampuan anak di awal. Jadi ketika nanti saya lanjut ke pembelajaran, jadi saya bisa mulai mengidentifikasi karakteristik murid. Berarti sudah paham ini ya Bu ya, kompetensi yang misalnya nanti pada saat Ibu menuangkan dalam modul ajar itu juga Ibu bisa membedakan gitu ya. Membedakan, dalam artian kompetensinya menyesuaikan kompetensi anak gitu. menyesuaikan Jadi, kompetensi. capaian pembelajarannya menyesuaikan dengan kompetensi yang sudah dari dimiliki. dari dimiliki oleh siswa. Jadi perlu memang kita menggali itu, termasuk dengan pengalaman dari siswa itu sendiri. Jadi ketika Ibu mungkin mau menyampaikan satu materi gitu kan, kita perlu mengetahui pengalaman apa yang sudah dimiliki anak. Gitu. Jadi jangan sampai anak tuh belum punya pengalaman tapi Ibu sudah menyampaikan langsung dia jadi itu, akhirnya juga sama. Itulah yang dikatakan tadi keberpihakan kita gitu. Terkadang kan ada beberapa guru tuh yang tidak menyadari ketika dia menyampaikan satu materi, dia bercerita panjang lebar, tetapi si anak tidak punya pengalaman itu, akhirnya bingung kan gitu. Jadi dia tidak pernah mengalami itu gitu. Makanya kenapa apalagi tadi seperti Ibu In kan kelas 2 ya, kontekstual banget kontekstual kan, banget, gitu. Jadi anak tuh memang harus pernah mengalami hal pernah itu. mengalami gitu. ya. Sehingga kita masuk di pembelajaran juga akhirnya Nyambung. anak bisa nyambung. Itu Bu ya. Itu yang mungkin saya kuatkan di filosofinya gitu. Insya Allah nanti Ibu juga bisa sambil mempelajari lagi gitu ya. Nah kemudian lanjut Bu, di filosofi tadi kan ada hal-hal yang mungkin mendorong Ibu untuk melakukan satu perubahan tadi gitu kan. Ibu tadi sudah melakukan diagnostik awal gitu. Jadi si anak kita tahu nih, oh kompetensinya sampai di sini gitu. Apakah itu hanya sebagai asesmen tadi hanya kompetensi saja atau ada hal lain, misalnya gaya belajarnya anak atau ya ada Bu, kebetulan tadi yang saya tes awal itu mulai tentang diri dia sendiri. Jadi mulai dari dia menuliskan siapa aja yang ada di rumahnya, terus siapa yang mendampingi dia belajar ketika di rumah, terus apa yang kegiatan apa yang dia lakukan ketika pulang sekolah, terus harapannya apa gitu Bu. Jadi tadi yang pertama saya kasihkan ke anak-anak itu tes untuk diri sendirinya dulu. Baru yang berikutnya tadi saya sambung ke numerasi. Jadi ada dari sisi gaya belajarnya Ibu tahu gaya ya. Belajar, karena kan ada anak yang mungkin saya suka kalau belajar sama teman-teman. Ya, gitu. Ada yang mungkin saya sendiri aja Bu, nggak bisa belajarnya bareng sama teman. Nah, seperti itu. Jadi di situ juga harus kita perhatikan. Itu yang tadi dikatakan di dalam filosofi itu, bahwa kita memang benar-benar menuntun anak-anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Gitu. Jadi disitulah kita bisa mengetahui gitu kan. Oh, anak ini sukanya mungkin belajarnya sama-sama gitu. Apalagi misalnya dia di lingkungan keluarga gitu kan. Mungkin dia lingkungan keluarga dia hanya belajar sama orang tua kan gitu. Itu ada juga yang seperti itu, sehingga juga di sekolahnya nanti mungkin dia hanya sendiri, tidak mau bersama. Tidak mau bersama gitu. Tapi nanti Ibu bagaimana menuntun si anak tadi biar bisa kolaborasi gitu. Itu dari filosofi. Kemudian itu tadi sudah Bu ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita kita gali lagi dari anak. Nah kemudian bagaimana Bu responnya siswa setelah Ibu melakukan diagnostik tadi? Alhamdulillah anak-anak tadi ini Bu semangat, terlalu semangat. Jadi mereka yang pertama sebelum asesmen saya nerangkan dulu Bu apa yang harus diisi nanti nak yang ditulis ini, saya terangkan dulu Bu, sudah jelas. Anak-anak saya tanya sudah jelas, baru saya bagikan, baru mereka mulai. Nah mereka antusias karena kan lembaran yang saya pakai
gambarnya Gambarnya macam-macam. Jadi mereka Oh, senang. ya, lebih menarik. Iya, gitu lebih ya. menarik. Karena memang anak kelas 2 Ya, apa ya, harus suka dikasih yang itu, hal-hal yang hal-hal. lebih menarik dia, perhatian Iya. dia gitu Bu ya. Terus tadi kan Ibu katakan ada harapan ya. Ya. Apa Bu? Ada contoh nggak harapan dari anak-anak? Nah, murid harapan anak tadi ada yang mendapatkan nilai yang bagus, ada yang jadi ranking 1, ada yang jadi anak yang solih, ada yang jadi anak yang pintar gitu. Rata-rata harapannya seperti itu. Harapan untuk pembelajaran. Benar-benar. Sebelumnya memang saya sempat, Bu ini apa? Saya ini kasih arahan dulu. Harapan untuk anak-anak ketika belajar itu bagaimana dapat ilmu, ada yang dapat ilmu yang banyak gitu. Jadi banyak. Jadi dia punya sesuatu mungkin gambaran gitu ya Gambaran, nanti di ya. kelas 2 karena kan mungkin gurunya di kelas 1 berbeda dengan guru yang Berbeda, kelas 2 gitu. Jadi ada harapan buat ibuin sendiri bagaimana biar anak-anak itu tadi Ya. mencapai apa yang menjadi harapan dia Mereka, gitu. ya. Berarti kan bagaimana kita menuntunnya kan. Menonton. Gitu. Betul, Jadi betul. itu disesuaikan dengan filosofi tadi lagi, kembali lagi ke situ gitu. Jadi insya Allah nanti Bu In bisa membimbing anak ya. Jadi menggali potensi yang ada, sesuaikan dengan harapan. Jika anak itu memang ingin menjadi itu tadi apa yang ranking 1 atau dia punya Mendapat nilai yang mendapat bagus. nilai yang bagus, bagaimana? Nanti Bu In tinggal mengembalikan lagi kepada anak-anak. Kepada anaknya itu. Iya. Kan berpihakannya. Nah, biar mendapat nilai yang bagus seperti apa. Iya, Nah, betul. coba gali lagi gitu. Iya. Jadi kita lebih sering kita menggali tentang yang ada di dalam diri anak, kita akan mengetahui gitu. Jadi Betul. kedekatan kita dengan siswa itu juga jauh lebih seperti apa ya, itu tadi diibaratkan seperti petani kan Bu. Iya, Kita merawatnya dengan merawat baik dengan gitu. Jadi seperti itulah. Baik, itu tadi sudah. Kemudian perubahan nih. Jadi respon anak-anak bagus Bu ya. Bagus. Udah ini. Kemudian ada perubahan nggak Bu antara yang maksudnya yang sudah berjalan ini dan yang masih perlu diperbaiki? Jadi dengan pelaksanaan asesmen awal tadi, jadi saya sudah bisa memilah tentang kemampuan anak. Jadi selanjutnya saya nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan bakat minatnya. Seperti itu. Oke, tadi Ibu sudah terlihat ya ini ya, bisa memilah sudah antara anak yang mungkin kompetensinya lebih cepat, kemudian yang masih lambat, dan Ibu berfokusnya pada yang lambat. Yang cepat Ibu akan memberikan mungkin motivasi yang lain. Gitu ya. Sehingga Ibu mulai dengan pembelajaran diferensiasi. Memang diferensiasi ini bagaimana kita bisa memberikan semua materi itu dengan cara yang tidak harus sama gitu terhadap anak. Jadi perlakuan dalam artian bukan perlakuan materinya mungkin sama, cuman kompetensinya menyesuaikan menyesuaikan kemampuan dari siswa. Jadi memang inilah yang diharapkan gitu dari seorang guru penggerak ya Bu ya, bahwa dia benar-benar memahami guru siswanya gitu, kompetensi siswanya seperti apa. Oleh karena itu tadi bagus apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas gitu ya. Berarti Ibu membuat asesmen awal yang nanti tujuan akhirnya adalah Ibu bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Dan itulah yang diharapkan, bagaimana bisa mewujudkan diferensiasi itu di dalam kelas sehingga kelas tadi pembelajarannya menjadi menyenangkan. Jadi buat anak yang lambat dia bisa gitu kan mengikuti. Oke, mungkin yang terakhir ya Bu, ini perubahan konkret ya. Yang jelas yang sudah Ibu tuangkan di dalam jurnal buat refleksi. Mungkin ada aksi nyata yang sudah pernah Ibu tuangkan nggak di dalam jurnal itu? Kalau saya lihat kan Ibu masih menuangkan materi ya itu namanya. Iya, di jurnal itu tadi. Kan ada 4 tahapan itu yang peristiwa yang pernah Ibu alami. Oh, kalau kemarin untuk pembelajaran daring itu, untuk saya kemarin karena belum terlalu ini ya Bu ya, jadi untuk jurnal refleksi itu saya lebih ke pembelajaran guru penggeraknya. Jadi untuk pertama saya itu untuk peristiwa itu saya menerangkan perjalanan saya dari awal. Kalau yang modul 1.1 dari awal Bu, dari mulai pembukaan sampai terakhir. Untuk peristiwanya. Nah, untuk modul 2 juga kemarin seperti itu. Saya menceritakan mulai nyambung sih Bu dari modul 1.1
beralih ke modul 1.2. Perjalanannya menceritakan tentang kolaborasi, tentang elaborasinya itu, Bu. Tapi Mungkin ada masukan dari ya, Ibu. sebenarnya gini, kalau kita lihat kan rentetan kan, Bu. Iya. Jurnal ini dikhususkan buat kita setelah kita mempelajari dan memahami materi yang ada. Jadi di modul 1.1 tentang filosofi, kemudian 1.2 itu nilai guru penggerak. Nah, bagaimana Ibu mewujudkannya itu? Jadi mewujudkan di dalam pembelajaran gitu. Jadi kebanyakan kan teman-teman Penerapan hanya ya, Bu, ya? penerapan yang Ibu penerapannya. sudah lakukan. Oleh karena itu kenapa sama hasil kita itu dijadikan satu dengan aksi nyata. Dalam artian begini, selama Ibu mempelajari modul 1, oh Ibu paham nih bahwa saya harus berpihak pada anak. Apa sih yang saya lakukan keberpihakan anak? Nah, itu tadi di awal pembelajaran ini Ibu sudah berpihak kepada anak. Yang pertama diagnostik. Dari diagnostik tadi, asesmen awal yang Ibu dapatkan, Ibu tahu kompetensi anak. Nah, oleh karena itu Ibu akhirnya membuat yang namanya pembelajaran dan diferensiasi. Nah, itulah yang bisa Ibu tuangkan di dalam jurnal, atau mungkin pengalaman Ibu sebelumnya. Gitu. Sebelum Ibu menjadi CGP, mungkin ada hal-hal yang sudah pernah Ibu lakukan gitu. Dengan misalnya sebelumnya mungkin Bu Ina di kelas berapa ngajarnya? Dulu saya selama di sini ada pernah kelas 1, kelas 5, kelas 6. Jadi ada perbedaan gitu kan. Misalnya, oh Bu, saya pernah di kelas saya sebelumnya itu saya mengajarkan yang namanya diferensiasi gitu kan. Karena melihat gaya belajar anaknya gitu. Oh, anaknya ada yang mau berkelompok, saya kelompokkan. Ada yang mau sendiri, individual ya sendiri. Kemudian ada yang mungkin anaknya dia suka yang melihat gitu kan. Jadi visualnya gitu. Jadi visualnya. Jadi dia suka ada tampilan gitu kan gitu. Sama dengan sekarang, Ibu kan di kelas 2 gitu kan. Anak kelas 2 rata-rata Bu suka yang hal-hal yang konkret, maka pembelajarannya juga harus konkret. Nah, itu yang dikatakan tadi bisa Ibu tuangkan di dalam jurnal itu. Jurnal refleksi itu. Kan teman-teman saya lihat, wah ini dia jurnalnya hanya bagaimana selama dia belajar gitu kan. Oh, ternyata itu Bu ya. Sebenarnya jurnal di sini kita mengevaluasi dengan apa yang sudah kita lakukan dengan materi yang kita dapat di selama pembelajaran daring itu. Gitu. Nanti mungkin selanjutnya yang ketiga Bu ya, modul ketiga insya Allah nanti. Insya Allah dari kemarin juga saya mengatakan kepada teman-teman CGP yang lain, usahakan jurnal refleksi ini adalah aksi nyata, aksi nyata yang Bapak Ibu pernah lakukan di sekolah gitu, yang sesuai atau selaras dengan modul. Jadi itu yang disamakan. Misalnya nanti kayak di modul selanjutnya mungkin tentang visi misi gitu kan juga, atau komunitas belajar, Ibu bisa ungkapkan itu. Jadi apa sih yang sudah pernah, mungkin Ibu sudah bergabung kan ini dengan tim yang bisa buat kurikulum, berarti itu membahas visi misi gitu kan, selaraskan dengan pembelajaran kita. Ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, itu sudah berarti Ibu sudah mudah-mudahan bisa memahami itu nanti untuk jurnal berikutnya. Jurnal yang ketiga ya, paling tidak ada evaluasi. Jadi Pasil itu juga melihat apa sih yang sudah dilakukan CGP saya ini gitu kan. Apakah benar-benar nih materi ini nyampe dengan dia gitu kan. Jadi ada diskusi di situ. Mungkin itu Bu. Kita lanjut ini ke yang portofolio. Portofolionya Ibu ya. Ibu sudah buat website-nya ya? Sudah buat, cuman untuk masuk ke dalam-dalamnya saya masih belajari Bu, cara-caranya. Saya rencananya pingin termotivasi seperti kemarin punya Pak Widodo itu. Jadi semuanya saya tuangkan di situ, cuman belum ada waktu Bu, karena kita kan kejar-kejaran sama ini. Tapi saya sudah ada pemikiran ke sana. Nah, saya sudah, kalau Ibu mau lihat bisa. Ini Bu, saya sudah mencoba membuat portofolio digital dengan Google Site. Ini tampilannya, jadi saya sudah mulai pelan-pelan ya Bu ya, memang belum sempurna baru mulai. Jadi ini saya mulai membuat portofolio digital. Rencananya nanti semua materi dari modul 1.1 akan saya tuangkan di portofolio ini. Jadi mulai kan bisa salin link. Ya, salin link Tinggal masuk, nanti akan masuk seperti itu. Jadi
di dalam portofolionya Ibu ada beberapa media yang bisa Ibu masukkan. Masukkan, Ada video bisa, misalnya juga YouTube. YouTube boleh di situ. Gitu. Jadi Kebetulan kegiatan kemarin- apapun sama. Ya, kebetulan kemarin kan tugas saya itu rata-rata bentuknya video semua Bu. Ada 1-2 aja yang PowerPoint, tapi kebanyakan mayoritas video di YouTube. Jadi nanti saya mau tuangkan juga di sini. Ya. Sebenarnya Ibu bisa, misalnya nanti video, entah Ibu videonya ngeditnya pakai apa, Ibu bisa masukkan di dalam Oh, bisa. di Google Site ini bisa. Ya, bisa ya. Nah, karena dia bisa sisipkan video, nanti Video. linknya ketika Ibu ngirim, misalnya Ibu diminta nih untuk demonstrasi kontekstual Iya. ya. Nah, itu kan pakai video. Video. Nah, kalau kemarin kan masih pakai Drive, Bu, uploadnya. Oh, Iya. Ibu di YouTube Aku ya? YouTube, Oh, saya di YouTube Bu. Nah, kalau di YouTube, Ibu kan juga sama ya ngirimnya Ya, ke link. link YouTube. Nah, di sini sama. Di Google Site juga bisa. Jadi Ibu masukkan di Google Site, nanti Ibu tinggal ambil Linknya yang ini. ya. Oh, bagus. Link websitenya aja Baik, bisa baik. dikirim Ya, juga. Itu juga nggak perlu lagi ini. Kalau di YouTube memang juga sudah ini. Cuman kan kapasitasnya mungkin kalau di YouTube agak besar ya. Iya. Tapi ini juga bisa, Bu. Bisa Sama. Bu. Ya. Ini juga besar gitu. Karena kemarin saya lihat kan masih banyak yang pakai Google Drive gitu kan. Drive, ya. Gitu. Kalau punyanya Ibu kan rata-rata video semua. Nah, yang sementara ini yang sudah Ibu tuangkan kan tadi masih portofolio ya. Ibu belum sisipkan video. Belum. Saya Ya, baru jadi bikin ininya aja Bu, apa namanya? Berandanya. berandanya aja. Ya, gitu Pak. ya. Kayak perjalanan pendidikan baru. Ah. Tapi isi-isinya nanti menyusul. Oh, iya. Itu sudah saya mulai saya Perlahan. bikin apa namanya itu Bu? Di sini sebenarnya Slide-nya. bisa Bu buat pembelajaran. Karena memang kemarin saya juga punya pengalaman untuk buat MPI, media pembelajaran interaktif, tapi pakainya pakai Google Google Slide. Slide. Oh, Iya. sip. Karena anak-anak bisa buka gitu Iya. kan. Dia kan berbasis web kan gitu. Jadi bisa. Jadi pemanfaatannya banyak gitu. Iya. Nanti sambil berjalan ya, Bu. Nah, kita lanjut ke posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kemarin di LK2 itu saya sudah ada bagi Bu ya. Nggak apa-apa di LK4 juga kelihatan. Ada empat kompetensi ya. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Nah, dari keempat kompetensi tadi Bu, mana nih yang menurut Ibu sudah sangat baik yang Ibu lakukan? Jadi untuk 4 kompetensi itu, yang pertama yang lebih saya, yang sudah insya Allah sudah mulai saya ada Bu ya, saya terapkan itu yang pengembangan diri dan orang lain. Karena kebetulan di sini saya sebagai ketua koordinator tim wali kelas 2 dan kebetulan di amanah juga ngelola kombel Bu. Jadi itu yang sudah saya ini. Sudah ini ya Bu ya, berarti pengembangan diri dan orang lain sudah Ibu Sudah, bisa jalani. Itu alhamdulillah sudah bisa mulai. kolaborasi gitu ya. Terus dari keempat tadi, mana nih yang masih perlu ditingkatkan Bu? Dari 4 kompetensi yang sudah kita pelajari pada saat lokal. Ke yang manajemen. Manajemen, Ke yang ketiga sepertinya. Yang ketiga manajemen itu yang sekolah ya. manajemen sekolah. Ya. Karena itu lebih ke ini sih kayak program saya di situ menuangkan di LK4 itu tentang pelaksanaan membuat program numerasi dan literasi. Karena kebetulan itu kan yang jadi ini Bu ya. Momok Sering gitu momok ya, Karena literasi numerasi. IAN kita ya, hasil Ya, rapor hasilnya. pendidikan, ya. Jadi saya ini mengambil fokus di situ Bu. Jadi untuk pembuatan program literasi dan numerasi. Nah itu saya belum Bu. Untuk bisa belum, ini ya. belum. Jadi ini baru mau mencoba. Makanya saya tuangkan dulu. Saya nanti mau kerjasama dengan kepala sekolah dan rekan sesama guru untuk program itu. Literasi numerasi Ya. ya. Karena memang Yang manajemen. itu yang pasti dikatakan sebagai rapot kita rapot gitu. sekolah. Dilihat itu dari literasi dan Tidak numerasi. numerasi. Oke, jadi yang perlu manajemen ya. Dalam hal ini kan manajemen banyak hal Bu ya. Manajemennya apa sih? Maksud saya yang lebih spesifik lagi di mana yang Ibu merasa perlu ditingkatkan di manajemen tadi. Jadi untuk kompetensi manajemen tadi yang saya merasa kurang di situ itu untuk yang program numerasi. Kalau untuk yang literasi alhamdulillah sudah mulai berjalan. Untuk yang numerasi ini Bu karena itu minimnya dari saya sendiri, minimnya pengetahuan saya tentang bagaimana cara mengembangkan numerasi di sekolah. Dan saya juga nanti perlu untuk kolaborasi dengan teman-teman untuk mewujudkan program itu.
Berarti memang manajemennya ibu itu paling tidak ibu bisa melihat sekeliling gitu ya Bu. Iya. Jadi berbagi bersama rekan-rekan, siapa nih rekan-rekan yang bisa berpotensi untuk membantu ibu dalam program numerasi Numerasi, tadi. iya. Nah Siap. itu sehingga program bisa berjalan kan, gitu. Nah itu yang tadi yang kompetensi yang perlu ditingkatkan. Kemudian setelah tadi ibu katakan bahwa ibu akan kolaborasi dengan teman-teman, kira-kira ada nggak Bu perubahan mungkin dari yang sudah ibu rencanakan tadi, ada sedikit perubahan nggak nanti, atur strategi lagi kan ibu Iya. katanya. Bisa nggak Bu diungkapkan dulu apa strategi yang baru itu? Jadi untuk strategi yang baru yang akan saya laksanakan untuk pengembangan yang numerasi tadi, strateginya sama Bu. Jadi lebih melibatkan teman-teman. Saya nanti akan memilih beberapa teman. Mungkin karena di sini kan banyak guru Bu ya. Jadi nggak mungkin benar. semua saya libatkan. Ya. Karena nanti jatuhnya tidak efektif. Jadi saya nanti akan membentuk tim saja Bu, tim kecil yang fokus ke situ. Fokus ke untuk program numerasi. Jadi kebetulan di sini juga kombelnya alhamdulillah aktif jalan. Jadi nanti melalui media kombel itu Bu, jadi nanti kami akan sama-sama mengupgrade pengetahuan kita tentang bagaimana mengembangkan numerasi yang ada di sekolah. Oke, nah itu yang berarti itu perubahan yang sangat bagus. Jadi pemanfaatan kombel tadi gitu. Karena kita akan mengetahui semua kompetensi guru ketika berada di kombel tadi. Kan berbagi kan. Ya, jadi kombel kita bermanfaatnya untuk itu. Ya, itu yang ibu lakukan. Ini sudah di bagian akhir dari pendampingan kita Bu ya. Nah setelah ibu tadi diskusi sama saya, ada nggak Bu pembelajaran atau ide baru yang ibu dapatkan dari pendampingan ini? Jadi saya tadinya juga masih bingung apa sih program yang bagus dan cocok. Kebetulan tadi ibu sempat menyebutkan tentang cover numerasi, nanti bisalah saya ini Bu, itu Studi tiru ya. Sudah saya ATP. Memang perlu Bu, kita itu mengembangkan diri. Tadi kan kita punya nilai-nilai kan. Iya. Nilai-nilai kita bagaimana bisa kita menerapkan itu. Gitu. Ketika kita berpihak kepada murid dan kita mandiri untuk berkolaborasi dengan teman-teman, bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang menjadi program. Kalau ibu bisa, insya Allah apa yang sudah ibu pelajari pada saat diskusi dengan saya ini bisa menjadi satu contoh ya buat teman-teman yang lainnya gitu. Mudah-mudahan juga teman atau rekan-rekan ibu yang lainnya juga bisa mengikuti apa yang sudah ibu pelajari selama ini gitu. Baik, yang selanjutnya apa nih Bu yang sudah baik dari pendampingan kita ini? Menurut Ibu apa yang sudah baik? Dengan ibu mendampingi saya seperti ini, jadi saya lebih tahu. Jadi yang pertama relasi dulu Bu ya. Jadi udah ada kedekatan. Jadi saya nanti mungkin bisa lebih banyak bertukar pikiran dengan PP Ibu sebagai jadi, PP. Mungkin kita bisa saling berbagi ya Bu, gitu. Pengalaman. Jadi, ya, sebenarnya saya sebagai pengajar praktik itu juga perlu berbagi kan, gitu. Jadi kami saling imbal baliknya ada, umpan baliknya ada. Jadi ketika mungkin CGP saya mengalami satu kesulitan dalam hal mungkin entah itu di sistemnya atau di mana, Ibu bisa menanyakan itu ke kami kan gitu. Nah, gitu juga nanti saya akan belajar juga dari para CGP karena mereka punya hal-hal yang mungkin menarik dari mereka gitu kan. Apalagi sudah Bu Win tadi sudah punya pengalaman juga masalah kombel gitu kan. Karena memang saya juga kalau kombel terserang memang walaupun pernah jadi ketua KKG tapi ya seperti itu. Kayaknya untuk membentuk itu mudah tapi mempertahankan itu yang agak susah. Nah tadi pemanfaatannya sudah untuk berbagi sama dengan rekan kerja. Nah itu yang sudah baik Bu ya. Nah dari pendampingan ini sendiri menurut Ibu apa yang perlu saya perbaiki? Untuk hal-hal teknis. Karena yang pertama ini kan saya dari saya sendiri juga masih bingung apa sih nanti yang di itu, walaupun yang kemarin Ibu Bu ya. Mungkin Ibu kemarin kan sudah nyampaikan kan hal fokus yang akan didiskusikan. Tapi karena ini pengalaman baru, jadi dari saya sendiri itu juga masih ini Bu. Masih baru gitu ya, kayak tadi saya juga saking Ibu nervous sampai tertinggal Bu yang LK2 tadi. Tidak apa-apa. Jadi
hampir sama sih LK2 dengan LK4. Jadi dalam artian LK2 ini kan hanya gimana sih capaiannya Ibu kan itu ada rubriknya kan gitu. Nah, tapi di LK4 ini Ibu menuangkan apa sih yang sudah Ibu capai kan gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya dari situ Ibu sudah bisa mengukur kompetensi yang Ibu milikin gitu kan. Makanya kenapa Ibu mesti ngasih harus pilih ketiga atau berapa? 3 sama 4 ya kemarin 3, 4. Nah itu Ibu sudah bisa mengukur kemampuan diri Ibu. Nah insya Allah nanti saya merasa bahwa Bu In pasti akan lebih ini lagi gitu ya, lebih bisa meningkatkan lagi gitu kan. Jadi pendampingan ini itu intinya cuma itu, jadi penguatan di dalam diri CGP biar ketika mereka melaksanakan apa yang sudah mereka dapatkan itu untuk berbagi ke teman-teman itu kayak oh ya ini semangat nih, saya harus menyampaikan ini gitu, sehingga teman-teman saya juga harus ikut gitu kan. Karena ada hal-hal yang mungkin Ibu sudah duluan dapatkan gitu. Jadi itulah yang sebenarnya pendampingan itu ada gitu ya. Jadi kan kita lihat sendiri setiap tugas itu saya lihat kayaknya saling kejar-kejaran gitu kan. Jadi Pak Pasil juga minta harus selesai gitu kan. Nah makanya kami di sini menguatkan dan bagaimana dukungan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling Bu Iin gitu. Apakah Ibu didukung oleh teman-teman? Nah ternyata memang teman-teman sangat membantu. Alhamdulillah, gitu. Apalagi kepala sekolah gitu. Jadi ketika Bu Iin ini harus melaksanakan pembelajaran daring, Ibu punya waktu gitu ya. Jadi tidak langsung plek. Kan saya tahu Ibu Iin juga pasti dikasih kan tugas yang lain gitu kan. Ada tapi juga, ya itu tadi insya Allah Ibu bisa mendukung, jadi kepala sekolah juga mendukung kegiatannya Ibu, namun Ibu juga tidak meninggalkan tugas Ibu. Nah itu jadi saya di sini memang benar-benar mau menguatkan itu gitu. Oleh karena itu kita apapun kesulitan dari Bu Iin, misalnya nanti ketemu Bu di LMS ini kita bingungnya di sini, nah Ibu bisa kolaborasi dengan saya, bisa dengan teman-teman JGP. Baik Bu Iin, pendampingan kita ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bu Iin nanti bisa lebih semangat lagi ya Bu, gitu. Insya Allah. Di pembelajaran daringnya, kemudian komunikasi di dalam kolaborasi juga lebih meningkat ya. Baik Ibu Farida, saya sudah selesai pendampingan dengan Bu Iin. Insya Allah kita akan melanjutkan Bu gitu. Insya Allah nanti ada lagi ya Sabtu berikutnya kita akan lah. Lokal lagi Bu gitu. Sesi berikutnya gitu kan, karena memang kami sampai dengan nanti loka ke-7 gitu ya. Insya Allah lah. Mungkin komitmen beliau mungkin ini kan sudah masuk Bu di pembelajaran. Pastinya ketika beliau nanti harus rukol, harus belajar secara daring, yaitu tadi kapasitasnya lebih meningkat. Ya, nanti kebijaksanaan dari Ibu mungkin insya Allah kita akan lebih banyak membantu untuk memudahkan bagaimana proses bisa terlaksana dengan baik. Oke, itu aja. Mungkin nanti di 1-3 kalau tidak salah itu ada refleksi visi misi. Refleksinya ada ya. Ya, jadi misalnya kan pasti nanti di pendampingan kedua itu akan ada diskusi dengan kepala sekolah, guru penggerak. Mungkin gitu, ada lagi yang bisa beberapa guru. Iya Bu, nanti kita akan adakan seperti diskusi, tapi nanti beliau yang memimpin gitu. Boleh. Jadi itu nanti di pendampingan kedua gitu. Kita akan siapkan ruangan ya insya Allah. Nanti itu kita akan rekam dan kita akan membahas tentang visi misi yang sudah ada di sekolah. Tinggal merefleksi gitu. Oke. Jadi nanti ya itu tadi tetap dukungan kepala sekolah sama rekan-rekan kan gitu kan. Jadi kami sebagai pengajar praktik mendukung menguatkan dulu CGP kami, kemudian juga meminta komitmen dari kepala sekolah. Gitu, insya Allah gitu. Kita akan tetap semangat membantu. Nah, bagaimana nih perkembangannya guru saya? Alhamdulillah Bu Iin sebenarnya komunikatif Bu gitu. Jadi dalam artian selama dia pembelajaran daring dia bisa mengikuti. Saya lihat tugas-tugas kan, karena kami memang sebagai guru penggerak juga memonitoring. Bu. Jadi kami ada catatan jurnal dari tiap kegiatan yang beliau ini lakukan.
kami akan mencatat. Dan insya Allah Bu In itu tadi sudah bisa melaksanakan itu semua gitu. Jadi Oke. tidak pernah saya lihat terlambat Bu gitu Iya, kan. memang, Karena memang ada kayak punishment gitu ya, pengurangan poin kalau dia betul, terlambat betul. Bu gitu. Iya. Jadi saya lebih ke teman-teman, ayo ya teman-teman gitu yang lainnya ini temennya sudah Mengingatkan lah ya. paling utama Jadi saya itu ya. katakan karena kami kan ada 5 kan Bu dalam satu PP itu ada 5 CGP, saya bilang saling ini aja kolaborasi. Ya. Di mana yang Saling bantu tidak lah. bisa saling gitu kan. Kan Bu In sudah saya lihat mahir kalau untuk video apa semua itu kayaknya Oh bisa iya, gitu. benar-benar. Dan pada saat gini ketika nanti mungkin recall ya Bu In ya pada saat presentasi Bu In coba ambil bagian gitu ya. Ya, itu betul itu. Ya, jadi Supaya sebenarnya terlihat bisa, Bu, juga kan gitu ya. Jadi biar bisa terlihat. Nah, sama elaborasi. Manfaatkan elaborasi itu Ibu menggali lagi apa sih yang Ibu khawatirkan ya. gitu. Ya. Jadi saya lihat memang elaborasi kan Bu, karena kita ketemunya sama instruktur. Iya, Instruktur tuh di atasnya kita. Ya. Dia punya macam-macam keilmuan tuh banyak Bu gitu. Nah, jadi Ibu bisa menggali lagi gitu. Sebenarnya sesungguhnya kami CGP ini disuruh ngapain sih Pak dalam hal ini? Jadi sangkutkan dengan modul yang ada yang dia bahas gitu. Saya lihat kan Akhirnya lama-lama dia jawab sendiri tuh. itu sudah. Makanya kan saya bilang kan lebih aktif kan gitu. Iya, betul-betul. Bu In bisa lebih aktif lah gitu. Insya Allah nanti dengan terbiasa sama Bu, mungkin Bu In sama saya dulu juga gitu. Saya tuh banyak mendengar. Tetapi selama guru gerak ini kita ditempa untuk itu tadi. Berani untuk mengungkapkan Iya, gitu. Jangan memperlihatkan diam lah apa diri gitu kan. apa kita punya nih Iya, kemampuan benar. apa yang Soalnya kita saya lihat miliki. Ibu loh sudah Iya. komunikatif sekali gitu kan. Jadi guru juga harus seperti itu gitu. Kita bisa mencontoh beliau. Tapi insya Allah Iya, pasti lebih meningkat lagi deh. Ya, Saya yakin. Tuh, Yang tadinya dia Bu In gitu. sekian persen, Ini sudah lama-lama jadi 100. Iya, benar. Insya Allah Bu, lebih komunikatif. Ibu bisa belajar dari kepala sekolah, rekan-rekan yang sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum Bu ya. Public speaking kadang-kadang kita juga gitu. Saya juga kadang grogi Bu. Pertama sekali walaupun kita bilang kita ini guru, tapi ketika kita berhadapan dengan orang lain, orang dewasa, bener gitu. Jangankan Ibu gitu. Di webinar mungkin nggak kelihatan kita kan gitu, tapi ketika dihadapkan ya. Itu nanti berpengalaman lah. Kita berproses ya Bu ya. Gitu. Oke, kami sangat mengucapkan terima kasih deh. Paling hati yang paling dalam sama-sama, nih. Bu ya. Jangan merasa tidak enak jika ingin ke sini. Nyaman demi, saya Bu di sini. Ya, demi guru kami supaya melakukan yang terbaik daripada yang baik. Sekian dan terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.